Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai cardboard 3D sculpture pohon kehidupan. Anggota dari kelompok 6 sendiri yaitu Hermawan Febrianto dengan NIM 2020 11510, lalu Naila Zahratul Isna 2020 11511, yang ketiga Fatma Sari 2020 11512, yang ketiga Emi Sulistiawati 2020 11522, yang kelima Nur Laili Santosa 2020 11531, dan yang terakhir ada saya sendiri Yoga Adi Pratama 2020 11536. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai aspek pasar, lalu aspek pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek lingkungan, lalu yang terakhir adalah aspek yuridis. Gambar produk kelompok 6 sendiri, kami mencoba memanfaatkan kardus bekas pakai untuk menjadi sebuah pajangan. Akan tetapi jika pajangan sendiri, maka membutuhkan nilai jual. Untuk nilai jualnya sendiri, kami memanfaatkan lampu LED untuk membuat pajangan ini bermanfaat menjadikan lampu tidur. Pembuatan produk sendiri dari kardus menggunakan sistem layering atau penumpukan sehingga menghasilkan bentuk yang tiga dimensi. Bentuk tiga dimensi yang diberikan akan berupa pohon kehidupan, yang menggambarkan sebagian bawahnya adalah bumi dan sebagian atasnya adalah pohon itu sendiri. Aspek pasar. Bentuk pasar saat ini termasuk kategori pasar lokal. Pasar yang akan datang, penjualan individu secara langsung, penjualan pameran saat ada event khusus. Namun kami belum melakukan keduanya. Estimasi potensi pasar. Peluang pasar untuk produk kerajinan daur ulang dari kardus bekas di daerah Kudus dan sekitarnya masih sangat luas karena bahan baku yang digunakan sangat mudah didapatkan dan harga bahan bakunya murah. Ide bisnis ini muncul dari bagaimana mengurangi sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kardus agar dapat dijadikan uang. Sampah tersebut menjadi aspek pemasaran. A. Segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi semua kalangan usia, semua kalangan ekonomi. Targeting masyarakat umum. Positioning dengan nama cardboard 3D sculpture atau pohon kehidupan. Besar harapan kami untuk dapat ciri khas produk-produk yang akan kami produksi dan melekat pada benak konsumen. B. Bauran pemasaran. Produk berbahan dasar kardus dibuat desain semenarik mungkin, dapat digunakan sebagai pajangan atau lampu tidur. Price dibanderol dengan harga terjangkau, dapat dibeli semua kalangan. Promotion membuat brosur online, instastory berbagai di sosial media. Flash untuk pemasaran sementara online, namun untuk memproduksi di tempat yang sudah kami tentukan. Aspek teknis. A. Lokasi. Pembuatan produk pajangan cardboard 3 dimensi skulptur pohon kehidupan dilaksanakan di Desa Batik Gede Sentol, RT 02 RW 01 Kecamatan Nalomsari, Kabupaten Jepara. Alasan mendasar penentuan lokasi adalah untuk membuat operasi perusahaan berjalan lancar dan efektif. Lokasi usaha kami ini berdekatan dengan akses pemenuhan produksi. B. Luas produksi. Kami mampu memproduksi 300 unit per bulan dengan jangkauan distribusi Kudus dan Pati. Yang ketiga yaitu layout. Dari gambar di samping ini kita melihat ada gambar yang pertama yaitu tempat pembuatan desain adalah tempat untuk membuat desain dan mencetak desain. Yang kedua yaitu tempat pemotongan kerangka adalah tempat pemotongan kardus sesuai dengan desain yang telah dicetak. Yang gambar ketiga yaitu tempat penggabungan kerangka bumi, daun, dan akar dan batang adalah tempat penggabungan kerangka yang telah dipotong sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Gambar keempat yaitu tempat quality control adalah tempat untuk mengecek produk apakah
sudah sesuai dan apakah lampu bisa menyala atau tidak. Gambar ke-6 yaitu tempat pengemasan produk adalah setelah melalui pengecekan produk akan dikemas dan siap untuk dijual. Gambar ke-7 yaitu tempat teras pegawai adalah tempat di mana pegawai dapat beristirahat. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada Hirnawan Febrianto dengan program studi manajemen, pembagian aspek pasar dan pemasaran dengan alokasi waktu 18 jam, uraian tugas menentukan bentuk pasar, perkiraan perkembangan permintaan dan penawaran konsumen, menganalisis peluang pasar, menentukan market share atau STP, dan marketing mix atau 4P. Yang kedua ada Naila Zahratul Isna, program studi manajemen, pembagian aspek ekonomi dan lingkungan dengan alokasi waktu 10 jam, uraian tugas menjelaskan aspek ekonomi terhadap produk yang dibuat, dampak produk terhadap lingkungan, menguraikan pengelolaan limbah sisa, dan menguraikan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketiga ada Fatma Sari, program studi manajemen, pembagian aspek teknis dan teknologi dengan alokasi waktu 10 jam, uraian tugas menjelaskan perencanaan produk, kualitas, menjelaskan pemilihan teknologi, dan menentukan jumlah produksi. Yang keempat ada Emi Sulistiowati, program studi manajemen, pembagian aspek keuangan dengan alokasi waktu 10 jam, uraian tugas menghitung ekonomi perproduksi, anggaran biaya, anggaran kegiatan, dan menghitung metode penilaian investasi. Yang kelima ada Nurleili Santosa, program studi manajemen, pembagian aspek manajemen dengan alokasi waktu 20 jam, uraian tugas menjabarkan manajemen usaha yang dijalankan, menggambarkan struktur organisasi, menguraikan deskripsi pekerjaan, serta menentukan dan membuat jadwal kegiatan. Yang terakhir ada Yoga Adi Pratama, program studi manajemen, pembagian aspek yuridis dengan alokasi waktu 24 jam, uraian tugas menentukan nama usaha, nama merek, desain produk, dan bentuk perusahaan. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama ada tahap promosi bulan pertama dengan penanggung jawab Hirnawan Febrianto dari Divisi Pasar dan Pemasaran. Yang kedua ada persiapan tempat bulan pertama dengan penanggung jawab Naila Zahratul Isna dari Divisi Ekonomi dan Lingkungan. Yang ketiga ada persiapan alat dan bahan bulan pertama, kedua, ketiga dengan penanggung jawab Fatma Sari dari Divisi Teknis dan Teknologi. Yang keempat tahap produksi pada bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Fatma Sari dari Divisi Teknis dan Teknologi. Yang kelima ada tahap pemasaran bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Yoga Adi Pratama dari Divisi Yuridis. Yang keenam evaluasi usaha pada bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Nurleili Santosa dari Divisi Manajemen. Dan yang terakhir rekap keuangan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Emi Sulistiowati dari Divisi Keuangan. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan aspek keuangan? Aspek keuangan itu akan mengetahui yang pertama kebutuhan dana, yang kedua sumber dananya itu dari mana, dan yang ketiga bagaimana metode penilaian investasinya. Untuk yang pertama adalah kebutuhan dana. Kebutuhan dana kita mengetahui perlengkapan yang diperlukan itu apa saja. Seperti yang ada di kelompok 6, yaitu kita memerlukan gunting, cutter. Untuk bahan dan harganya bisa dilihat di PPT. Untuk bahan yang habis pakai seperti bahan kardus, lem, desain, lampu, dan lain-lain, bisa dilihat harga dan jumlahnya di PPT. Untuk perjalanan, transport atau COD kita memberi harga 170.000. Dan lain-lain di sini yang dimaksud adalah iklan atau kuota, dan yang kedua adalah gaji karyawan. Totalnya bisa dilihat di PPT. Maka kelompok 6 bisa menyimpulkan bahwa produk yang diproduksi membutuhkan dana sebanyak 6.800.000 dengan sumber dananya modal sendiri atau modal pribadi. Selanjutnya adalah metode penilaian investasi yang terdiri dari payback period atau PP, net present value atau NPV,
Profitability Index atau PI. Sebelumnya kita harus mengetahui penghasilan dari penjualan selama 2 tahun yaitu 14.396.400 dan biaya-biaya operasional sebanyak 6.700.000 dan penyusutan sebanyak 100.000 dan di total sebanyak 6.800.000 rupiah. Untuk laba sebelum pajak berjumlah 705.596.400 dan pajak 25% menjadi 1.899.100 dan laba setelah pajak sebanyak 5.697.300. Untuk mencari metode payback atau PP, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah investasi dibagi laba setelah pajak ditambah depresiasi ditambah 1 tahun. Untuk investasi, angkanya 6.700.000 dan dibagi 5.797.300 ditambah 1 tahun, yang hasilnya 1,15 tahun. Kesimpulannya, metode payback kurang dari 2 tahun, maka layak diterima untuk melakukan investasi. Untuk metode net present value atau NPV, kita harus mencari CFT terlebih dahulu, yaitu hasil penyusutan ditambah laba setelah pajak. Rp100.000 ditambah 5.697.300 yang hasilnya 5.797.300. Untuk NPF-nya bisa dilihat di PPT yang menghasilkan angka 3 atau nilai NPF yang positif, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Selanjutnya adalah metode Profitability Index atau PI. PI sama dengan PF per I yang angkanya bisa dilihat di PPT yang hasilnya 1,5048. Kesimpulannya, nilai PI lebih dari 1, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Yang keenam, ada aspek lingkungan. Mengenai manfaat ekonomi, nantinya dapat meningkatkan pendapatan. Dengan adanya usaha ini, maka sampah rumah tangga maupun industri seperti kardus bisa dijadikan suatu pajangan yang sangat unik dan bernilai jual. Usaha ini juga tentunya membuka lapangan pekerjaan, di mana nantinya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta melatih masyarakat memanfaatkan limbah kardus. Bisa juga menggerakkan kalangan ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada agar tetap produktif. Nah, untuk manfaat sosial dari usaha ini, yaitu peningkatan kualitas hidup, meningkatnya toleransi maupun interaksi sosial saat pembuatan produk, dikarenakan butuh ketelitian juga kerapian saat menyusun produk. Sedangkan manfaat untuk budaya, yakni meningkatkan budaya gotong royong, seperti saat pencarian bahan baku seperti kardus, pastinya saling membantu mencari mana yang masih bisa diolah kembali. Tak hanya itu, fokus kami adalah mengembangkan produk untuk dikenal halayak ramai, seperti mempromosikan keunikan suatu bentuk pohon yang memiliki arti kehidupan ke dalam sebuah bentuk lampu tidur. Selanjutnya ada penanganan limbah. Produk ini tentunya menyisakan limbah lagi seperti kertas HVS sisa pola desain, kardus sisa pemotongan, serta wadah bekas lem. Rencananya untuk limbah kertas dan kardus sisa akan dibuat bubur kertas, lalu dijadikan kertas buram atau kertas daur ulang. Sedangkan untuk limbah wadah bekas lem nantinya juga dikumpulkan lalu dijual kembali kepada pihak lain agar diolah atau bisa juga digunakan sebagai pot tanaman. Mengenai aspek yuridis, bentuk perusahaan yang didirikan merupakan persekutuan komanditer atau CV dengan model sekutu aktif di mana sekutu ikut menjalankan perusahaan dan memiliki hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dalam penyerahan modelnya dilakukan secara seimbang atau sama rata antar anggota persekutuan. Sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.